Kali ini saya mau review kondisi PCX setelah digunakan beberapa tahun. Nah, kayak gimana kondisinya, impresinya apa yang beda, karena ternyata setelah dirasain, ternyata ada perubahan. Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya sedang berada di Pantai Gua Cemara, ini di kawasan Yogyakarta ya, di pantai selatan gitu. Dan bersama Honda PCX 160. Nah kebetulan saya sedang menghadiri undangannya Honda untuk mengikuti acara Honda Bikers Day ya, yang akan berlangsung hari ini di Klaten. Nah sebelum ke sana, itu diajak touring dulu dari Jogja ya, dari kota ke arah barat, ke arah Kulon Progo, terus ini ke jalur selatan, dan nanti akan ke arah atas ya, ke arah Gunung Kidul, seterusnya sampai ke Klaten. Nah, karena menggunakan PCX, saya mau review PCX. Tapi reviewnya kali ini beda. Kalau biasanya Otomotif TV review khusus yang baru-baru, motor baru banget. Kali ini saya mau review kondisi PCX setelah digunakan beberapa tahun, karena unit tesnya emang kebetulan kan nggak baru banget. Dan odometernya sudah lumayan tinggi. Tadi saya cek ternyata sekitar 39.000 km. Nah, kayak gimana kondisinya, impresinya apa yang beda, karena ternyata setelah dirasain ternyata ada perubahan. Dan gimana performasinya, lalu kondisi bodinya adakah yang rusak, yang aneh-aneh. Nah, untuk lebih jelasnya tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana ya, karena menarik ternyata. Oke teman-teman, pertama kita lihat bareng adalah kondisi bodinya. Jadi ini PCX 160 tipe CBS dengan warna hitam doff. Ini keluaran tahun 2022 ya. Ini sesuai plat nomornya 0427, berarti 2022. Dan kalau kita lihat bodinya, karena ini hitam doff ya, karena usia akhirnya kelihatan semakin kayak bladus kucel gitu ya. Dan kalau dilihat banyak kayak bekas-bekas baret-baret nih ya. Pasti karena pemakaian, sering kena mungkin barang bawaan gitu ya. Kemudian bagian bodi belakang pun sama nih ya. Ya repotnya punya motor warna hitam doff memang gini, perawatannya lebih susah dibanding yang glossy ya. Nih tuh. Dan ini ada kayak bekas-bekas kebaret juga. Tapi yang paling kelihatan jelas bekas baretnya pastinya di area sini ya, di area yang kadang buat bawa barang atau kena kaki gitu. Kemudian di bagian bodi depan kiri ada kayak bekas baret, mungkin pernah jatuh atau kebentur ya kan. Terus yang juga jadi perhatian adalah berikutnya, kayaknya ini motor pernah jatuh ya. Nih, baret-baret di bagian sini kelihatan banget. Jadi kalau jatuh pasti yang langsung kena bagian sini ya. Karena ini bagian pinggir. Bahkan kalau kita lihat sisi kanan ini ada yang mulai pecah nih. Nah ini kayaknya jatuhnya lumayan parah ke kanan. Jadi kelihatan ambiar ya, ini pecah, retak gitu. Dan kalau kita lihat lagi detailnya, ini bagian yang kelihatan berumur adalah bagian hand grip nih. Jadi ada kayak tumpukan kotoran gitu. Ini kalau udah motor berumur emang begini biasanya, apalagi kalau nggak diganti atau dibersihkan secara intens, bakalan numpuk gini kotorannya. Demikian juga yang kiri. Dan kalau kita lihat area stang, krum-krumannya ternyata masih aman ya, masih bagus. Cuma kelihatan pastinya karena umur di bagian sela-selanya banyak kotoran-kotoran, wajar lah ya. Dan yang khas berikutnya dari PCX, ternyata nih khas banget ya, mika speedometernya ternyata gampang banget baret-baret gini ya. Kalau udah berumur, biasa banget kita temukan adalah kayak gini nih. Entah karena usia aja atau karena sering naruh barang di sini, jadi kelihatan banget baret-baret. Efeknya adalah info yang disajikan agak kurang jelas ya, kelihatan burem gitu. Jadi sayang banget. Kayaknya kalau pengen awet, minimal ketika masih baru dikasih ini ya, pelapis ya, kayak biar kayak smartphone gitu, sehingga meskipun sudah berumur nggak separah ini. Atau jangan dibiasakan menaruh barang di sini ya, karena kadang ada orang naruh entah kunci lah atau apalah, jadi bikin rusak ini gitu. Oke, sekarang aja karena kita udah lihat speedometernya, yang mau saya tampilkan adalah konsumsi bahan bakarnya teman. Jadi tadi waktu berangkat dari Jogja, saya sudah nolin trip meternya, dan sampai sini dapat 57,1 km, dan konsumsi bahan bakarnya ternyata 2,2 liter per 100 kilo. Ya khasnya PCX emang irit, apalagi kalau buat touring-touring.
Bahkan tadi sempat hanya 2 liter per 100 kilo ya, atau 1:50 gitu. Oke, berikutnya saya mau bahas tentang mesin. Nah, jadi kalau mesinnya kan ini 157 cc, SOHC 4 katup, injeksi berbening cairan, pastinya transmisinya CVT. Dan di sini kayaknya motornya emang rawatannya bagus ya, maklum miliknya dealer ya. Jadi meskipun sudah 39.000 km, ternyata performanya masih enak banget. Dan khasnya PCX adalah dia halus banget, teman-teman. Jadi kalau dibanding NMAX Turbo atau NMAX Neo, keunggulan PCX adalah di bagian mesinnya itu halus banget. Jadi penyaluran tenaga itu nyaman gitu, getaran tuh minim banget. Dan ternyata di motor ini juga nggak gredek. Kayaknya emang servisnya bagus gitu ya. Lalu yang surprise lagi adalah redaman suspensi, teman-teman. Jadi ternyata kalau waktu baru, kalau kena lubang atau kena gundukan posisi itu berasa jeduk banget ya, di pinggang sakit. Tapi ternyata untuk motor yang sudah berumur dan odometernya 39.000 km, ternyata sekarang jadi empuk, jadi nyaman, teman-teman. Jadi keluhan yang jeduk itu bener-bener berkurang jauh, jadi lebih nyaman. Mungkin antara pernya ya sudah mulai lemes atau olinya juga sudah mulai lebih encer. Cuma yang pasti jadi lebih nyaman, teman-teman. Jadi jeduk-jeduk yang bikin sakit pinggang itu bener-bener berkurang jauh, bener-bener nyaman gitu. Terus, oh ya, masih berhubungan dengan area kaki, yang mau saya kasih lihat adalah suspensi depan. Ini juga kalau redaman nggak ada masalah, nggak gampang jeduk. Cuma ternyata kalau dilihat detail, ternyata sayang banget nih, lihat, teman-teman. Catnya ngelotok dong tuh. Entah ini karena kualitas catnya kurang bagus atau sering kena benturan kerikil dari depan. Cuma yang pasti tuh lihat, ngelotok tuh. Aduh, sayang banget ya. Ini harus dicat ulang sih kalau biar kembali bagus ya. Ini yang kiri pun sama, tuh kelihatan ya, catnya rontok. Sayang banget. Dan kalau kita lihat cakramnya, ini 39.000 ternyata masih lumayan tebel, tapi ternyata udah muncul ada karat ya tuh. Ini kalau mau bagus lagi ya diamplas, dicat ya, biar rapi gitu. Oke, kita naik ke atas lagi, kita bahas lagi tentang yang berhubungan dengan kenyamanan. Salah satunya jok. Joknya pun begitu ternyata, teman-teman. Jadi seiring usia, busanya itu semakin empuk ya. Jadi bukan yang jeduk padat, sekarang jadi nyaman dinaikin. Cuma jeleknya adalah nih, lihat ya, bagian kulit joknya tuh kelihatan ada bladus-bladus kayak baret-baret itu ya. Mungkin kena kaki atau apa, tapi kelihatan bekas banget ya. Demikian juga yang bagian pinggir nih, kelihatan udah mulai kayak mau retak-retak gitu. Ya termasuk bagian sisi kanan pun kelihatan banget ya bekas-bekasnya gitu. Nah, teman-teman, joknya kalau kita perhatiin, bagian jahitannya ternyata juga udah mulai rusak ya nih. Tuh, jahitannya udah mulai pada copot ya. Nah, nih sisi ini masih oke nih. Jadi bagian yang melengkung ini ternyata benangnya udah mulai pada hilang ya. Tuh. Oh ya, tadi pas ngomongin bagian bodi ada yang kelewat, teman-teman. Nih, bagian kanan atas ini udah ada kelihatan mangap ya, tuh. Menggang, mungkin ini pernah dibongkar ya. Jadi nggak rapet lagi tuh, sayang ya. Cuma tadi sepanjang jalan nggak ada bunyi-bunyi aneh sih, nggak ada wear-wear gitu, tetap anteng aja. Terus bagian windshield ternyata masih rapi aja, nggak ada bad-bad, nggak ada cacat gitu ya, masih tetap bagus bagian situ. Demikian juga lampu-lampu, ini nggak ada retak-retak mika, masih mulus aja, masih bagus ya kan. Tuh masih tetap kelihatan cakep. Lalu demikian juga dengan lampu belakang. Ini juga tetap masih bagus mikanya, nggak ada pudar, nggak ada retak-retak ya kan tuh. Jadi ini kalau bagian lampu-lampu tetap bagus. Kemudian bagaimana dengan tombol-tombol? Oke, kita lihat bareng ya, kita bagi setang lagi. Bagian tombol-tombol tulisannya masih tetap bagus ya, ini bagian ISS-nya tuh. Masih belum pudar, belum hilang ya. Demikian juga hazard, bagian starter masih bagus. Demikian juga yang buat lampu jauh dekat, klakson, sen masih aman. Terus bagian knob kontak kita lihat, bagian yang knob ini masih aman, cuma bagian sini kelihatan ada bladus-bladus. Sekarang kita tes bagian pembukaan tangki dan joknya masih lancar nggak ya, kita lihat ya. Karena dulu waktu awal-awal PCX hadir sempat ada kendala buka tutup tangki ya. Ternyata dia masih buka dengan mulus, cuma ya dalamnya beginilah, kelihatan kotor banget. Karet-karetnya kayak kelihatan mulai kendor. Wah, ternyata di sini jalur pembuangan airnya ternyata mampet tuh, ada genangan air di situ. Ini harusnya kalau ada air di sini,
dia harusnya turun ke bawah ya, ada lubangnya. Ini berarti lama nggak dibersihin nih lubang di dalamnya situ. Terus kalau tutup tangkinya coba kita lihat. Ternyata tutupnya aman, nggak ada karat. Demikian juga di lubangnya, ternyata ini aman, nggak ada karat. Terus ini kalau mau ngisi bensin taruhnya sini ya, gitu. Oke, ini PR-nya tuh harus dibersihin ya lubang pembuangannya. Tuh ada air kelihatan ya, tuh air mengenang. Jangan sampai buat bertelur nyamuk ya. Oke, sekarang coba buka joknya. Tuh bunyi cetlik, ternyata masih aman banget, gampang. Nah, dan ini salah satu keunggulan Picek, dia punya bagasi berkapasitas 30 liter yang muat banyak barang ya. Tas, deker dan sebagainya, jas hujan segala macam bisa masuk sini enak banget. Dan bagian sini agak melengkung ke dalam sehingga bisa muat helm full face. Oh ya nih, catatannya nih. Servis terakhir di 36.000, berarti 3.000 km sebelumnya ya, sekarang 39.000 dan harus ganti oli lagi di 42.000 km. Jadi ganti olinya memang setiap 6.000 km ya. Nah ini kelihatan ya servisnya di Astra Motor. Kayaknya emang unit tesnya Astra Motor. Oke, itu dia teman-teman review kali ini, review yang beda karena membahas motor yang sudah berumur 2,5 tahun berarti ya, dengan kilometer 39.000 km. Ternyata kondisinya begitu ya, Picek. Ternyata ada kelebihannya juga ada kekurangannya. Kelebihannya utama adalah ternyata jadi lebih nyaman dan kayaknya karena dirawat rutin, performa tidak ada penurunan ya, tetap enak, nyaman. Cuma ternyata banyak bagian yang sudah mulai bladus, ada yang lotok gitu. Ya wes, itu aja teman-teman video kali ini. Semoga ya memberikan sesuatu yang beda. Kalau teman-teman suka dengan review-review kayak gini, tulis aja di kolom komentar ya. Siapa tahu ada yang request NMAX sekian tahun umurnya atau yang lain, boleh tulis aja. Terus jangan lupa subscribe, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV. Kalau IG saya _otomotif. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau yang motor ya.